Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana materinya itu mengenai digital agrikultur. Sebelum masuk pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9, di mana yang pertama saya sendiri, Rizky Chandrayani, yang kedua ada Nining Arsyantika, dan yang ketiga ada Rosdianti. Baik, untuk pemaparan materi pertama, saya sendiri yang akan memaparkan, di mana materi pertamanya yaitu Digital Agriculture atau pertanian digital di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, apa itu Digital Agriculture? Digital Agriculture atau pertanian digital merupakan sebuah teknologi yang bisa membantu petani dalam membuat keputusan secara praktis dan bermanfaat. Teknologi ini juga memudahkan manajemen risiko di pertanian dengan mengoptimalkan potensi keuntungan yang bisa diraih. Revolusi industri 4.0 berdampak pada segala sektor termasuk pertanian. Era baru yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 adalah pertanian digital, di mana pertanian digital mengandalkan sensor, robot, peta digital kondisi air secara real-time, peta kondisi hara tanah, serta hama untuk aplikasi air pupuk dan pestisida hijau. Pertanian digital juga akan mengoptimalkan pemanfaatan energi laut dan matahari untuk menghasilkan pangan. Kita masuk pada materi kedua, yaitu Digital Agriculture atau pertanian digital di beberapa perusahaan. Memasuki era pertanian digital, beberapa perusahaan sudah mulai mengembangkan. Yang pertama, pertanian vertikal berbasis air laut dan matahari serta sistem hidroponik. Yang kedua, di bidang bioteknologi, ada beberapa pengembangan yang dilakukan misalnya saja rekayasa genetika klasik dengan teknologi CRISPR atau Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat untuk mengedit gen tanaman dan pengembangan without the butter agar menghasilkan pangan berbahan baku ganggan mikro melalui kultur sel hewan dan 3 dimensi printing. Materi selanjutnya yaitu Digital Agriculture dengan kecanggihan teknologi. Pertanian digital banyak menggunakan teknologi canggih seperti yang pertama itu ada IoT, Internet of Things, chatbots, untuk membantu petani memecahkan berbagai masalah pertanian yang dihadapi. Yang kedua ada penggunaan drone untuk perencanaan hinggaan pengawasan tanam, pengendalian jarak jauh pertanaman, dan pertanian berbasis data. Dengan begitu, harapannya adalah jangkauan pengawasan dan pengelolaan pertanian lebih luas serta terkontrol. Berbagai macam teknologi di atas sudah tentu akan sangat memudahkan pekerjaan petani mulai dari awal hingga akhir. Yang lebih canggih lagi adalah pertanian digital juga dipenuhi dengan penggunaan partikel nano untuk pemupukan dan pengendalian hama, serta pertanian presisi juga akan terwujud dengan adanya teknologi biosensor. Materi selanjutnya yaitu bagaimana strategi untuk mewujudkan digital agriculture atau pertanian digital. Menghadapi perubahan yang dibawa oleh revolusi industri 4.0 terhadap sektor pertanian, Kementerian Pertanian tidak hanya tinggal diam. Saat ini, Kementan sudah berfokus pada kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian. Yang pertama itu, Kementan akan mengedukasi serta menyiapkan petani untuk go digital. Yang kedua, mendorong peningkatan industri pengolahan hasil pertanian. Dan yang ketiga, penguatan kelembagaan petani dengan basis korporasi dan kawasan. Semua itu juga akan dibarengi dengan penguatan teknologi di sektor pertanian. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nining Arsyantika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Saya akan bahas tentang teknologi digital pertanian, di mana yang pertama itu menanam benih dengan GPS. Di berbagai negara pertanian menggunakan GPS untuk mengatur letak penanaman benih, kadar air dan pupuk yang dibutuhkan. Pada tahun 2000 GPS sudah diterapkan pada peralatan pertanian dengan produk-produk aftermarket. Peralatan pertanian yang terpasang GPS sudah terintegrasi pada industri. Tingkat ketepatan pemetaan GPS memungkinkan pertanian bisa mengelola banyak area lahan dan penanaman lebih banyak tanaman. Selain itu bisa juga digunakan membasmi hama dan menyiram pestisida. Yang kedua, panduan berbasis remote control. Panduan yang dimaksud adalah kendali jarak jauh dengan data. Dahulu petani harus mengendarai traktor untuk membajak sawah. Sekarang mereka bisa duduk-duduk sambil ngopi karena traktor dapat dikendalikan jarak jauh. Menggunakan kendali jarak dapat meningkatkan efisiensi dengan tingkat akurasi tinggi. Pemakaian GPS mampu memadai tempat benih, penggunaan pupuk, dan memonitor hasil sesuai kebutuhan. Yang ketiga, smart irrigation. Irigasi merupakan sistem pengairan lahan yang fungsinya untuk memasok kebutuhan air. Dahulu petani menggunakan piling ketika irigasi sekarang sudah ada teknologi bernama variable rate irrigation atau PRI. PRI merupakan alat pengumpul data lapangan di antaranya jenis tanaman, tahap perkembangan tanaman, jenis tanah, tingkat tanah, cuaca, dan distribusi air. Teknologi PRI memungkinkan tambak mengendalikan distribusi air berdasarkan zona, kecepatan, dan penyiraman 360 derajat seperti harvest moon yang mencegah area yang tidak butuh disiram. Produk bernama Precision King sudah menjual alat untuk memantau kelembaban tanah, ketinggian air, pivot, dan pompa irigasi dari jarak jauh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nining Arsyantika yang sudah memaparkan materi. Sekian dari kami, itulah tadi pemaparan materi terakhir. Adapun kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.